Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Natifa Putri Damayanti dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi pembelajaran sejarah Indonesia bab 7 tentang menegakkan panji-panji NKRI. Selamat menikmati. Tahu tidak, meskipun Indonesia sudah menyatakan kemerdekaan, akan tetapi hal tersebut belum menghentikan penjajahan di Indonesia, karena setelah Indonesia merdeka dan Jepang tidak lagi menjajah di Indonesia, Belanda justru datang ke Indonesia dengan sekutu untuk kembali menjajah Indonesia. Sebenarnya apa sih latar belakang dari kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia? Ini dia penjelasannya. Kedatangan sekutu dan Belanda. Penyerahan Jepang kepada sekutu tanpa syarat tanggal 14 Agustus 1945 membuat analogi bahwa sekutu memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah, terutama wilayah yang sebelumnya merupakan jajahan negara-negara yang masuk dalam sekutu. Belanda adalah salah satu negara yang berada di balik kelompok sekutu. Bagi sekutu dan Belanda, Indonesia dalam masa vacuum of power atau kekosongan pemerintahan. Karena itu, Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Sekutu masuk ke Indonesia melalui beberapa pintu wilayah Indonesia, terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Setelah Perang Dunia Kedua, terjadi perundingan Belanda dengan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affairs Agreement. Isinya tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khusus yang menyangkut daerah Sumatera sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan SEAC, Southeast Asia Command. Di dalam perundingan itu dijelaskan langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut. Fase pertama, tentara sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Fase kedua, setelah keadaan normal, pejabat-pejabat nikah akan mengambil alih tanggung jawab koloni itu dari pihak Inggris yang mewakili sekutu. Kedatangan tentara sekutu diboncengi Nika yang akan menegakkan kembali kekuatannya di Indonesia. Hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap sekutu dan bersikap anti Belanda. Sementara Christison sebagai pemimpin AFNE menyadari bahwa untuk menjalankan tugasnya tidak mungkin tanpa bantuan pemerintah RI. Oleh karena itu, Christison bersedia berunding dengan pemerintah RI. Kemudian Christison pada tanggal 1 Oktober 1945 mengeluarkan pernyataan pengakuan secara de facto tentang negara Indonesia. Namun dalam kenyataannya, pernyataan tersebut banyak dilanggarnya. Perlawanan fisik bangsa Indonesia. Yang pertama, ada perjuangan rakyat Semarang. Perjuangan rakyat Semarang ini dikenal sebagai pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran mengakibatkan 2.000 pemuda Indonesia dan 100 orang tentara Jepang tewas. Pertempuran itu berhenti ketika Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro dipimpin TKR berunding dengan komandan tentara Jepang. Adapun tokoh pada pertempuran 5 hari di Semarang, beberapa tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini adalah Dr. Karyadi, Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat RS Purasara, Dr. Sunarti, istri dari Dr. Karyadi, Mr. Wongsonegoro, Gubernur Jawa Tengah, Dr. Sukaryo dan Sudanco Mirza Sidarata, tokoh Indonesia yang ditangkap oleh Jepang, Mr. Wongsonegoro, Mayor Kido, pemimpin Kido Buta yang berpusat di Jatingaleh, Kasman Singodimejo, perwakilan perundingan gencatan dari Indonesia, Jenderal Nakamura, perwira tinggi yang ditangkap oleh TKR di Magelang. Pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta terjadi pada 26 September 1945 yang diawali oleh pemogokan semua pegawai pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang dan memaksa Jepang untuk menyerahkan semua kantor dan perusahaan tersebut kepada pemerintah RI. Pada tanggal 27 September 1945, KNI daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah berada di tangan pemerintah RI. Kepala daerah Yogyakarta yang dijabat oleh Jepang Cokan harus meninggalkan kantornya di Jalan Malioboro. Hingga akhirnya pada tanggal 5 Oktober 1945, gedung Cokan Kantai berhasil direbut dan kemudian dijadikan sebagai kantor Komite Nasional Indonesia Daerah. Gedung Cokan Kantai kemudian dikenal sebagai Gedung Nasional atau Gedung Agung. Suatu hari, setelah perebutan gedung Cokan Kantai, para pejuang Yogyakarta ingin melakukan perebutan senjata dan markas Oshabutai di Kota Baru. Rakyat dan para pemuda terus mengepung markas Oshabutai di Kota Baru. Rakyat dan para pemuda terdiri dari berbagai kesatuan antara lain TKR, Polisi Istimewa, dan BPU Barisan Penjaga Umum sudah bertekad untuk menyerbu markas Jepang di Kota Baru. Karena saat perundingan antara Jepang dan pejuang Yogyakarta tidak berhasil mufakat dan tentara Jepang tidak mau menyerahkan senjatanya pada pejuang Yogyakarta.
Maka terjadilah pertempuran antara Rakyat Pemuda dan Kesatuan Tentara Jepang di Yogyakarta sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat tanggal 7 Oktober 1945. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta saat itu adalah Sunjojo, Morida Noto, Umar Slamet, Umar Joy, Selu Ali, R.P. Sudarsono. Dalam pertempuran itu, pihak Indonesia yang gugur sejumlah 21 orang dan 32 orang luka-luka, sedangkan dari pihak Jepang 9 orang tewas dan 15 orang luka-luka. Setelah markas Kota Baru jatuh, usaha perebutan kekuasaan meluas. R.P. Sudarsono kemudian memimpin pelucutan senjata Kaigun di Maguwo. Dengan berakhirnya pertempuran Kota Baru dan dikuasainya Maguwo, maka Yogyakarta berada di bawah kekuasaan RI. Are-are Surabaya untuk Indonesia. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Setelah genjatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur pada 30 Oktober 1945. Kematian Jenderal Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat kepada keputusan pengganti Malabi yaitu Mayor Jenderal Elliott Gordon Robert Mansfield mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 yang meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNI dan administrasi Nika serta ancaman akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila orang-orang Indonesia dan menaati pemerintahan Inggris. Mereka juga mengeluarkan instruksi yang isinya bahwa semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi pada tempat yang telah ditentukan. Namun, ultimatum itu tidak ditaati oleh rakyat Surabaya sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945 selama lebih kurang 3 minggu lamanya. Pertempuran tersebut telah mengakibatkan sekitar 2.000 rakyat warga Surabaya menjadi korban, sebagian besar adalah warga sipil. Selain itu diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya dan mencatat sekitar 1.600 orang prajurit Inggris tewas, hilang dan luka-luka serta puluhan alat perang rusak dan hancur. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika itu serta semangat membara tak kenal menyerah yang ditunjukkan rakyat Surabaya membuat Inggris masa terpanggang di neraka, membuat kota Surabaya kemudian dikenang sebagai kota pahlawan. Pertempuran Ambarawa. Pada 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan pertemuan dengan komandan dan tentara sektor TKR. Pada 12 Desember 1945 pukul 4.30 pagi, serangan dimulai. Pembukaan serangan dimulai dengan menembak pertama kali, kemudian diikuti oleh penembak karabin. Pertempuran pecah di Ambarawa. 1,5 jam kemudian, Jalan Raya Semarang-Ambarawa dikendalikan oleh unit TKR. Pertempuran Ambarawa sangat sengit. Kolonel Sudirman segera memimpin pasukannya untuk menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan ganda di kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Pasukan dan komunikasi dengan kekuatan utama sepenuhnya terputus. Setelah berjuang selama 4 hari, pada 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil membawa Ambarawa dan sekutu kembali ke Semarang. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingatinya Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Adapun tokoh-tokoh terkenal dalam pertempuran di Ambarawa adalah: yang pertama, Letkol Istiman gugur medan pertempuran Ambarawa. 2. Kolonel Sudirman pemimpin pasukan Indonesia menggantikan Istiman yang gugur dahulu. Yang ketiga, M. Sarbini pemimpin TKR Resimen Magelang. Yang keempat, Brigadir Battle pemimpin tentara Inggris. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah salah satu tragedi dalam sejarah Indonesia. Tragedi ini terjadi saat rakyat Indonesia yang tinggal di Sumatera Utara melawan sekutu dan Netherlands Indische Civile Administratie atau NICA di kota Medan pada 9 Oktober 1945. Latar belakang pertempuran Medan Area disebabkan karena tentara sekutu yang membebaskan tawanan Belanda. Setelah dibebaskan tawanan, Belanda diberi senjata oleh sekutu. Brigadir Jenderal Kelly, pemimpin pasukan AFNI, mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 23 Maret 1946.
Sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar kediaman mereka sendiri dalam peristiwa tersebut, kemudian meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Adapun 6 tokoh penting dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Yang pertama, Kolonel Abdul Haris Nasution. Yang kedua, Muhammad Toha. Yang ketiga, Sultan Syahrir. Yang keempat, Aceh Bastaman. Yang kelima, Mayor Rukana. Yang keenam, Ismail Marzuki. Pemberontakan di Sulawesi. Pemberontakan DI atau TII Sulawesi Selatan terjadi akibat adanya perbedaan cara pandang pemerintah dengan Kahar Muzakkar yang berkaitan dengan reorganisasi APRIS atau TNI. Sebagai pemimpin KGSS, Muzakkar menyarankan seluruh anggotanya mendaftar ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Selain perlawanan fisik, ada pula perlawanan diplomasi, di antaranya sebagai berikut. Perundingan Linggarjati. Isi perjanjian Linggarjati, Belanda mengakui Indonesia yang mencakup Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan Indonesia sebelum tanggal 1 Januari 1949. Indonesia dan Belanda setuju membentuk negara serikat dengan nama RIS. Lalu, negara Indonesia Serikat terdiri dari RI, Kalimantan, dan Timur Besar. Agresi Militer 1. Latar belakang agresi militer Belanda I ialah adanya penolakan pihak Republik Indonesia terhadap tuntutan Belanda yang berisi tentang keharusan RI untuk mengirim beras dan penyelenggara gendarmi, keamanan dan ketertiban bersama. Peran Komisi 3 Negara. Tugas pokok Komisi 3 Negara adalah menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda dan memberikan jasa-jasa baik. Anggota KTN mulai bekerja sejak 27 Oktober 1947, sejak dikeluarkannya Revolusi Dewan Keamanan pada 1 November 1947. Tugas KTN tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang militer. Perjanjian Renville. Setelah cukup lama berunding, akhirnya terciptalah Perjanjian Renville yang berisi sebagai berikut. Pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan segera. Republik Indonesia merupakan negara bagian RIS. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS dibentuk. Agresi Militer 2. Agresi Militer 2 dimulai pada 19 Desember 1948, yakni Belanda melancarkan serangan keduanya terhadap Indonesia. Latar belakangnya adalah adanya pengingkaran Belanda atas hasil Perjanjian Renville di mana Belanda tidak mau lagi terikat dengan Perjanjian Renville. Peran PDRI, penjaga eksistensi RI. PDRI yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan dan menegakkan pemerintahan RI. Peranan PDRI antara lain sebagai berikut. Yang pertama, PDRI dapat berfungsi sebagai mandataris kekuasaan pemerintah RI dan berperan sebagai pemerintah pusat. Yang kedua, PDRI berperan sebagai kunci dalam mata rantai komunikasi dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Radiogram mengenai pendirinya PDRI dikirimkan kepada Ketua Konferensi Asia Pandit Jawaharlal Nehru oleh Radio Rimba Raya yang berada di Aceh Tengah pada tanggal 23 Januari 1948. Yang ketiga, PDRI berhasil menjalin hubungan dan berbagi tugas perwakilan RI di India. Dari India, informasi keberadaan dan perjuangan bangsa dan negara RI disebarluaskan ke berbagai penjuru. Yang keempat, dengan adanya PDRI, terbukalah mata dunia mengenai keadaan RI yang sesungguhnya, sehingga menempatkan posisi Indonesia semakin menguntungkan. Perang gerilya. Perang gerilya adalah perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, penuh kecepatan, sabotase, dan biasanya dalam kelompok yang kecil tapi sangat fokus dan efektif. Gerilya yang dilakukan pasukan Indonesia merupakan strategi perang untuk memecah konsentrasi pasukan Belanda. Kondisi itu membuat pasukan Belanda kewalahan, apalagi penyerangan dilakukan secara tiba-tiba dan secara cepat. Serangan umum 1 Maret. Serangan umum 1 Maret 1949 adalah peristiwa lanjutan dari agresi militer Belanda II yang bertujuan merebut wilayah Republik Indonesia dengan menyasar Yogyakarta sebagai target utamanya, sebab saat itu ibu kota Indonesia berada di Yogyakarta. Perjanjian Romroyan. Perjanjian Romroyan dilaksanakan pada 14 April 1949 dan disepakati pada 7 Mei 1949. Isi Perjanjian Romroyan adalah tentang penghentian kegiatan perang Indonesia dan Belanda serta penyerahan kedaulatan secara utuh dari pemerintah Belanda ke Indonesia. Jogja Kembali. Peristiwa Jogja Kembali merupakan salah satu rentetan perjuangan melawan pendudukan Belanda. Berawal dari serangan umum 1 Maret 1949 yang diprakarsai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VII dan dikomando oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman yang dijalankan operasionalnya oleh Letkol Soeharto. Konferensi Inter-Indonesia.
Konferensi Inter-Indonesia adalah konferensi yang dilakukan antara negara Indonesia dan Bijen Comes for Federal Overleg BVO atau Badan Permusyawaratan Federal. BVO merupakan sebuah badan yang merupakan kumpulan negara-negara bagian bentukan Belanda. Saat itu di Indonesia ada banyak negara bentukan Belanda. Beberapa hal yang diputuskan dalam konferensi ini adalah bendera RIS adalah merah putih, lagu kebanggaan RIS adalah Indonesia Raya, bahasa resmi RIS adalah bahasa Indonesia. Konferensi Meja Bundar. Hasil konferensi Meja Bundar, Belanda mengakui RI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi selama 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Pembentukan RIS. Negara RIS terbentuk dari hasil keputusan konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi RI di konferensi Meja Bundar atau KMB dipimpin oleh Dr. Hannes Muhammad Hatta berupaya secara diplomatik untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Pengakuan kedaulatan. Pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia oleh Belanda atau pengakuan kedaulatan Indonesia adalah peristiwa di mana Belanda akhirnya mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bukan tanggal 27 Desember 1949 saat Soevereiniteit Verdrag, penyerahan kedaulatan, ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Kembalinya NKRI. Pada tanggal 19 Mei 1950 dicapai kata sepakat antara RIS dan RI untuk membentuk NKRI sesuai dengan jiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus 1950, secara resmi negara federal RIS dibubarkan dan kembali ke negara kesatuan yang ditandai dengan digantinya UUD RIS menjadi